Studi kasus pertama, jembatan baja dan beton di lingkungan laut yang hangat. Penyelidikan kerusakan. Pertama, tes Hammer. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kuat tekan beton saat ini adalah untuk kolom memiliki kekuatan sebesar 45 MPa atau setara dengan K500 dengan keseragaman data atau tingkat kebenaran data sebesar 58%. Sementara balok dan plat memiliki nilai kuat tekan perakiraan sebesar 26 MPa atau setara dengan K300 dengan tingkat keseragaman data sebesar 78%. Yang kedua, pengujian elevasi dan deformasi. Pengujian elevasi bertujuan untuk dapat melihat kondisi air dari kerataan permukaan dan sekaligus dapat dijadikan rujukan kondisi air dari bangunan. Hasil analisa menunjukkan perilaku penurunan plat yang sangat dominan berbeda. Penurunan terbesar adalah sebesar 76 mm atau 7,6 cm tanpa disadari karena plat lantai miring damar ke arah kiri bangunan. Yang ketiga, pengujian retak. Dari hasil pengujian tidak merusak, didapatkan bahwa hasil pengujian pada plat menunjukkan adanya deformasi pada plat yang melebihi batas yang diizinkan, yaitu 25 mm. Ini mengindikasikan adanya kegagalan struktur. Pengujian retak struktur pada balok-balok penopang kubah menunjukkan adanya kegagalan struktur dengan beban konstruksi yang berlebih. Indikasinya adalah retak struktur lebih dari 3 mm dengan jumlah yang banyak. Next. Hasil penyelidikan kerusakan. Yang pertama, elemen plat. Untuk elemen plat mengalami perilaku melendut atau deformasi yang besar diperkirakan akibat kesalahan detailing plat, yaitu berdasarkan gambar kerja diameter plat yang berukuran yang 100 mm. Namun akibat detailing pembesian atau kurangnya pembesian hanya memiliki kekuatan setara dengan diameter 60 mm. Yang kedua, elemen kolom. Profil kolom tidak memenuhi syarat SNI sebagai kolom struktural. Hanya memenuhi syarat untuk gaya vertikal dengan beban rencana dan tidak memenuhi syarat untuk gaya momen atau gaya horizontal. Kemudian balok anak. Balok anak pada gambar kerja tertera untuk mengurangi deformasi, namun pada pelaksanaannya tidak terdapat adanya balok anak. Akibatnya plat akan menerima momen yang lebih besar. Penulangan plat kemungkinan menggunakan penulangan biasa sehingga deformasi bisa terjadi. Yang keempat, fondasi. Merujuk pada yang digunakan, maka akan diperhitungkan kemampuan perlu daya dukung tanah ultimate. Kesimpulan elemen fondasi adalah fondasi masih memenuhi persyaratan di lekap, tidak memenuhi syarat, dan kemungkinan retak di pelkap bisa terjadi. Rekomendasi perbaikan. Yang pertama, secara keseluruhan bangunan konstruksi ini berada pada kondisi penjagaan sebelum kerusakan. Kondisi ini penggunaan konstruksi harus berada dalam deformasi plat. Disarankan untuk menambah balok anak dengan cara menggunakan baja WF kecil, baja profil WF kecil yang disambungkan dengan angkur kimiawi. Dan untuk kolom dapat dilakukan jacketing kolom dengan memperhitungkan momen maksimal yang terjadi dan membesarkan penampangnya menjadi 300 kali 300 dalam satuan itu. Dan yang terakhir, untuk kubah perlu dilakukan tanpa balok-balok yang retak harus diperbaiki dengan diadit ke beton, dan terakhir penambahan kolom. Perbaikan lantai beton bertulang. Dari penyelidikan yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, disimpulkan bahwa harapan adalah bahwa lantai masih aman secara struktural dan bahwa servis selama periode 10 tahun tidak akan terancam. Namun, diharapkan melampaui periode 10 tahun. Ini tidak akan lagi menjadi kasus. Namun, sekolah tersebut harus beroperasi selama 25 tahun lagi. Dalam 10 tahun, oleh karena itu, tindakan perbaikan akan diperlukan. Ada beberapa metode untuk memperpanjang pelayanan. Mereka merinci penggantian metode penguatan struktural, penempatan tendon, protection di bawah elemen lantai, dan pasca tarif perbaikan struktural mengenai korosi. Next. Seorang insinyur struktur dan ahli pemeriksa dan ahli pemeliharaan beton diminta untuk menyelidiki lantai dasar sebuah sekolah. Lantainya adalah lantai kuatial.
Pemeriksaan awal oleh Departemen Pemeliharaan Sekolah telah mengungkapkan bahwa adanya korosi ulangan. Setelah penyelidikan disimpulkan bahwa baik keselamatan struktural maupun kemudian servis tidak terancam dalam jangka waktu 10 tahun. Tetapi setelah periode tersebut, keadaan ini tidak lagi dijamin karena proses korosi yang sedang berlangsung. Namun sekolah tersebut harus beroperasi selama minimal 25 tahun. Kemungkinan untuk menjaga keamanan struktural dan kemudian servis selama periode setidaknya 25 tahun akan dibahas dan pilihan motivasi dibuat di antara dua metode. Korosi diklarifikasikan setiap rusuk dibagi menjadi 3 zona dalam klasifikasi, 2 bagian luar masing-masing 1 meter dan bagian tengah setiap zona buang rusuk. Next. Untuk pilihan 2 metode restorasi, lantai masih aman secara struktural menurut metode desain di tempat yang valid dan oleh karena itu tidak perlu menggantinya atau mengembalikan tingkat keamanan struktural awal. Cukup untuk menghentikan korosi. Dalam metode untuk menghentikan korosi, seperti yang dibahas pada bagian sebelumnya, proteksi katodik adalah yang paling dapat diandalkan. Membongkar beton yang terkelupas dan retak dan menggantinya dengan mortar semen yang dapat mengalirkan dengan baik dan kemudian menempelkan anodizing foil korban di atas tulang rusuk untuk diterapkan di ruang rangka yang sempit. Sekian.